cruising to nowhere doesn't mean that they just stay in their home port or they don't go anywhere. Tapi cruising to nowhere artinya cruising tanpa mengunjungi atau menyandar di suatu pelabuhan. Hai guys, see you again with me, Sriyadi. Di video kali ini saya akan mencoba menyampaikan prediksi saya kemana kira-kira kapal-kapal pesiar memulai cruising di awal-awal ketika mereka diizinkan untuk beroperasi kembali. Akankah mereka langsung cruising secara reguler sesuai dengan itinerary yang sudah mereka susun masing-masing, ataukah ada alternatif lain yang mungkin mereka akan ambil? You guys ingin tahu jawabannya? Silahkan tonton video ini sampai akhir. You yang belum subscribe Sriyadi channel, silahkan subscribe sekarang juga. Jangan lupa tekan belnya di bawah. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ketika kapal-kapal pesiar sudah diizinkan untuk beroperasi kembali, apakah bandara-bandara udara sudah dibuka kembali? Apakah penerbangan sudah beroperasi secara normal seperti semula? Apakah port of call sudah membuka dirinya dari kedatangan kapal-kapal pesiar? Apakah kapal pesiar sudah siap untuk menerima dan melayani tamu yang akan menghabiskan vacation di kapal-kapal mereka? Seperti apakah sudah ada cukup crew member dalam satu kapal pesiar dan juga supplier yang mensuplai kebutuhan kapal untuk satu regular cruise? Dan banyak hal lagi yang harus dipertimbangkan kemana kapal-kapal pesiar ini akan memulai cruising di awal-awal ketika pandemi COVID-19 berlalu dan kapal-kapal pesiar diizinkan untuk beroperasi kembali. Guys, jika regular cruise yaitu cruising yang sesuai dengan itinerary yang sudah mereka susun tidak bisa dilaksanakan, maka salah satu option yang bisa dipilih adalah cruising to nowhere. What does it mean? Cruising to nowhere doesn't mean that they just stay in their home port or they don't go anywhere. Tapi cruising to nowhere artinya cruising tanpa mengunjungi atau menyandar di suatu pelabuhan. Cruising to nowhere biasanya adalah cruise pendek seperti 2, 3, atau 4 hari cruise. Mereka hanya cruising di laut saja dengan bergerak secara pelan-pelan karena mereka tidak memiliki target waktu yang harus mereka tempuh untuk mencapai suatu pelabuhan atau port of call. Guys, saya sendiri pernah mengalaminya, yaitu ketika hurricane menerjang wilayah di sekitar home port di mana kapal pesiar tempat saya bekerja. Saat itu banyak bandara-bandara udara ditutup, termasuk bandara udara yang terletak dekat home port di kapal pesiar di mana saya bekerja. Otomatis tidak ada penerbangan yang datang ke bandara tersebut, sehingga seluruh tamu yang datang dari luar wilayah home port tersebut yang sudah booking di agen-agen pun membatalkan cruise mereka. Apakah yang dilakukan oleh kapal pesiar saat itu? Adalah dengan cruising to nowhere. Jujur, saya tidak tahu bagaimana caranya perusahaan, dalam hal ini agen-agen yang bekerja untuk perusahaan, bisa mendapatkan dan mendatangkan banyak tamu hanya dalam hitungan jam, walaupun jumlahnya tidak sebanyak dari tamu-tamu yang biasanya ada di kapal pesiar tersebut. Tamu-tamu yang cruising bersama kami saat itu semuanya berasal dari wilayah setempat yang dekat dengan home port. Di hari pertama, seperti biasanya di sore hari, kami pun meninggalkan home port menuju ke laut lepas. Di hari kedua, kami seharian ada di laut. Kami tidak menuju ke sebuah pelabuhan, apalagi menyandar di sebuah port of call.
Dan di hari ketiga, kami pun kembali ke home port kami semula, di mana mereka naik. Guys, jika option ini yang dipilih, pertanyaannya adalah, apakah tamu-tamu suka ketika mereka cruising tanpa mengunjungi suatu pulau? Selanjutnya, bagaimana dengan nasib kru member? Memang tamu lebih suka ketika mereka cruising, mereka bisa mengunjungi suatu pulau. Setelah beberapa jam atau mungkin berhari-hari, mereka berada di samudra yang luas. Di depan, di belakang, di sebelah kanan, dan di sebelah kiri mereka, yang bisa mereka lihat hanyalah air laut. Beberapa orang, termasuk kru member, bisa jenuh dengan kondisi ini. Tetapi tidak sedikit juga tamu yang suka dengan cruising to nowhere. Dengan cruising to nowhere, tamu bisa bermain judi, yaitu di kasino seharian. Tamu bisa party kapan saja mereka mau. Mereka juga bisa mencoba berbagai jenis makanan yang disiapkan dan dimasak oleh tukang masak profesional dan juga dilayani oleh waiter-waiter yang selalu tersenyum dengan ramah. Mereka juga bisa berolahraga sepuasnya di fitness center, berenang dan berendam di swimming pool serta di jacuzzi, serta bermain slide di sana. Di sebuah cruising to nowhere, tidak bisa dipungkiri ada beberapa kru member yang harus bekerja lebih keras. Tetapi ada juga dari mereka yang bekerja lebih santai dibandingkan dengan cruise regular. Selanjutnya, di sebuah cruising to nowhere, ada beberapa kru member, yaitu di beberapa posisi yang bisa membuat atau menghasilkan uang yang lebih banyak dibandingkan dengan jika mereka bekerja di cruise yang biasanya. Kru member yang penghasilannya tergantung dari tip dan komisi yang mereka dapat dari hasil penjualannya akan diuntungkan dari cruising to nowhere. Karena cruising to nowhere biasanya adalah cruise pendek, sehingga tamu tidak bakalan berpikir banyak untuk mengeluarkan uangnya. Ini terbalik dengan cruise yang panjang, di mana setiap tamu akan berpikir 2 kali sebelum mengeluarkan uangnya untuk membeli sesuatu agar uangnya cukup ketika selama ada di kapal maupun ketika balik ke rumah mereka. Tetapi bagian housekeeping adalah bagian yang harus bekerja lebih banyak dibandingkan dengan jika mereka bekerja di sebuah regular cruise. Bagaimana tidak, dengan cruise yang pendek berarti embarkation dan disembarkation akan terjadi lebih sering. Sehingga bagian housekeeping akan lebih sering untuk mengangkut luggage, yaitu barang-barang yang dibawa tamu dari marshalling area ke cabin mereka pada saat embarkation day. Demikian juga pada saat disembarkation day, mereka pun akan lebih sering, yaitu mengangkut luggage barang-barang bawaan tamu dari cabin ke marshalling area. Cruising to nowhere juga tidak memberikan kesempatan kepada seluruh kru member untuk mendapatkan beberapa jam off, karena seluruh tamu ada di kapal sepanjang cruise mereka, termasuk posisi waiter yang biasanya setiap minggu minimal mendapat 1 hari untuk lunch off. Kru member yang penghasilannya dari gaji yang diterima dari perusahaan tidak begitu berdampak terhadap baik itu penghasilan maupun pekerjaan mereka. Dalam sebuah cruising to nowhere biasanya adalah cruise pendek, karena tamu-tamu yang cruising dalam cruising to nowhere berasal dari wilayah setempat di mana homeport itu berada, sehingga jumlah tamu relatif lebih sedikit dibandingkan dengan regular cruise. Dengan hitungan jumlah tamu yang lebih sedikit dan jumlah kru yang sama, maka otomatis pekerjaan mereka cenderung berkurang. Guys, bagaimanakah pendapat you? Apakah cruising to nowhere adalah option terbaik
bagi kapal-kapal pesiar untuk memulai cruising di awal-awal ketika pandemi COVID-19 ini berlalu, atau ketika kapal-kapal diizinkan untuk beroperasi kembali? Jika you tidak setuju atau memiliki pendapat lain, silahkan tuliskan di kolom komen. Kemudian kita bisa diskusikan bersama-sama. Guys, jika you belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan like videonya. Jika you baik hati sekali, silahkan juga share. I wish you all the best. I'm Suryadi. Thanks for watching. Always stay healthy and stay happy. Bye-bye.